Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina al-Mustafa wa ala alihi washabihi ahli tuqa wal wafa amma ba'du. Izinkan saya Hasan Masyad dengan IMA akhir 105. Pada kesempatan kali ini akan memaparkan materi mata kuliah ilmu menakahat, yakni tolak. Nah, pada dasarnya sendiri dalam Al-Quran sudah dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 229 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, at-tolaqu marratan fa imsaku bima'rufin aw tasrihum bi ihsan, yang artinya tolak atau yang dirujuki 2 kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikannya dengan baik. Nah, artinya apa? Tolak yang masih terjadi pada kesempatan merujuk hanya ada 2 kali. Nah, yang pertama dan yang sesudahnya. Dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah jatuhnya tiap tolak adalah menahan istri dengan cara yang baik, dengan cara yang ma'ruf, dan menggaulinya pun dengan cara yang baik setelah merujuknya, atau melepasnya dengan perlakuan yang baik pula dengan cara memenuhi seluruh hak-haknya, dan suami yang menceraikannya tidak menyebut-nyebut kembali keburukan wanita itu. Nah, ketika sudah tadi ada dasar dari talak, yang selanjutnya ada pengertian talak dan juga dasar hukum dari talak ini sendiri. Nah, jadi menurut mazhab Syafi'i yang mayoritas masyarakat Indonesia memakainya, yaitu talak ialah melepaskan ikatan perkawinan dengan menggunakan lafaz tolak, misalnya saya menolak kamu dan sebagainya. Menurut mazhab yang lain, yaitu ada mazhab Hanafiyah dan Hambaliyah. Nah, tolak ialah pelepasan ikatan perkawinan secara langsung dengan lafaz yang khusus. Adapun menurut mazhab Malikiyah, nah ada 4 mazhab. Yang terakhir Malikiyah, tolak ialah suatu sifat hukum yang menyebabkan gugurnya kehalalan hubungan suami istri. Nah, jadi beberapa mazhab memang berbeda pendapat mengenai pengertian tolak ini. Nah, dasarnya apa? Nah, ada dalam surat Al-Ahzab ayat 49 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan yang beriman juga, kemudian kamu menceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, maka sekali-kali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang kamu minta mencampurkannya, menjempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang baik-baik. Nah, jadi walaupun memang terkesannya kita memahaminya dalam talak, menceraikannya, akan tetapi kita harus tetap memperhatikan hak-hak yang harus diperhatikan dengan cara yang baik pula. Baiklah, selanjutnya yaitu ada macam-macam talak. Yang pertama ada talak rojai, yaitu artinya apa? Proses talak yang dapat dicabut selama masa iddah dan suami istri masih memiliki kesempatan untuk bisa berdamai lagi, bisa kembali lagi. Yang kedua ada talak bain, yaitu apa? Proses talak yang bersifat final atau akhir dan permanen, tidak bisa dicabut dan mengakhiri hubungan pernikahan secara sah. Yang ketiga ada talak hasan, yaitu apa? Proses talak yang dilakukan dalam 3 kali pernyataan talak dengan iddah di antara setiap di antara iddah di antara setiap pernyataannya talak itu. Selanjutnya ada macam-macam tolak. Nah, jadi ada beberapa tolak yang perlu diperhatikan. Yang pertama ada tolak sharih. Nah, jadi apa itu tolak sharih? Jadi tolak sharih itu memiliki pengertian, yaitu tolak yang dijatuhkan secara lahiriah, secara terang-terangan. Nah, telah mengandung makna talak tanpa membutuhkan adanya niat. Nah, jadi benar-benar dijatuhkan secara jelas. Yang kedua ada tolak kinayah, yang artinya adalah tolak yang diucapkan melalui sindiran. Nah, jadi yang tadi secara jelas, kalau yang tolak kinayah ini hanya secara sindiran saja, tidak terang-terangan. Nah, atau makna selain tolak dan harus ada niat untuk mentalaknya. Nah, yang ketiga ada tolak selain sunni dan bid'ai. Nah, artinya apa? Yaitu bentuk atau cara seseorang dalam menjatuhkan talaknya dalam kondisi yang masih kecil, artinya atau monopos, dan hamil, ataupun wanita yang menuntut khulu yang belum dicampuri oleh suaminya sebelumnya. Nah, jadi ada 3 macam talak, yang pada tolak sharih, tolak kinayah, dan tolak selain sunni dan bid'ai.
Oke, masuk ke pembahasan selanjutnya, itu ada rukun dan syarat dari tolak. Nah, jadi apa saja rukun dan syarat dari talak ini? Yang pertama ada rukun talak. Nah, apa saja? Ada 3 rukun talak. Yang pertama itu ada tentunya suami. Nah, karena tolak ini terjadi dalam hubungan suami istri. Nah, jadi harus ada suami, lafaz tolak tentunya, dan juga istri. Nah, jadi ketika hal 3 ini salah satunya tidak ada, ya jelas tidak terjadi tolak. Yang kedua ada syarat talak. Ada yang pertama syarat yang berhubungan dengan suami. Nah, artinya apa? Syarat-syarat yang melekat pada suami ketika akan menjatuhkannya tolak tentunya juga harus terpenuhi, karena ketika tidak terpenuhi ya sama saja tidak ada artinya tolak itu. Yang kedua ada syarat yang berhubungan dengan istri, sama halnya tadi dengan syarat yang melekat pada suami. Yang ketiga ada syarat yang berhubungan dengan lafaz tolak. Nah, tentunya misalnya lafaz tolak harus jelas dan harus memang untuk mencerminkan mentolak dari istri. Nah, jadi lafaz tolak harus jelas ketika diucapkan. Baik, yang selanjutnya yaitu ketika pasca terjadinya perceraian tolak, perempuan berhak mendapat beberapa hal. Yang pertama ada nafkah iddah atau nafkah dalam masa tunggu, adalah nafkah yang wajib diberikan oleh suami atau mantan suami kepada mantan istri yang dijatuhi talak selama mantan istri menjalani masa iddah atau masa tunggu, kecuali jika mantan istrinya melakukan nusyus atau pembangkangan. Yang kedua ada nafkah madiyah atau nafkah masa lampau, adalah nafkah terdahulu yang dilalaikan atau tidak dilaksanakan oleh mantan suaminya dahulu kepada mantan istri sewaktu keduanya masih terikat ikatan perkawinan yang sah. Yang ketiga ada mut'ah atau nafkah mut'ah atau sebagai penghibur, pemberian dari mantan suami kepada mantan istrinya yang dijatuhi tolak, baik berupa uang atau harta yang lainnya dan benda yang lainnya. Yang selanjutnya ada hadonah atau pemeliharaan anak, adalah hak pemeliharaan atas anak yang belum mumayyiz atau balik terlihat fungsi akalnya, nah, atau belum berumur 12 tahun. Jadi untuk anak yang telah berumur 12 tahun atau lebih namun ibunya memilih dipelihara oleh ibunya. Nah, yang terakhir ada harta gono gini, yang bisa didefinisikan bahwa harta yang dihasilkan oleh pasangan suami istri yang didapatkan ketika perkawinan itu atau ikatan perkawinan yang berlangsung dahulu. Oke, nah jadi sudah ada tadi rukun, syarat, dan tolak, pengertian, dasar hukum. Nah, selanjutnya masuk pada pandangan agama tentang tolak. Nah, jadi sebenarnya bagaimana sih tentunya agama-agama yang ada di Indonesia ini memandang adanya terjadinya kasus-kasus talak yang terjadi. Yang pertama agama Islam. Nah, jadi bagaimana Islam memandang talak yang terjadi dalam ikatan pernikahan, ya diakui sebagai bentuk perceraian, namun harus dilakukan dengan mematuhi ketentuan dan syarat yang telah ditetapkan. Nah, jadi tidak asal-asalan, tidak sembarangan melakukan talak. Nah, jadi yang kedua ada agama Kristen. Nah, jadi bagaimana agama Kristen ini memandang praktik talak yang sering terjadi, bahkan sudah umumnya terjadi di masyarakat Indonesia, yaitu menekankan pentingnya menjaga kesatuan pernikahan dan menghindari perceraian. Nah, jadi memang beberapa agama memandang adanya praktik talak ini berbeda-beda. Nah, jadi ketika ada praktik talak ini, nah jadi agama itu sebenarnya bahkan menganjurkan untuk tidak ada jadian tolak, karena pentingnya menjaga kesatuan pernikahan dan menghindari perceraian ini. Nah, maksudnya agama Hindu, nah perceraian diperbolehkan sebagai jalan terakhir untuk mengatasi konflik dalam pernikahan. Nah, jadi memang walaupun memang dibenci sebenarnya, tidak disukai terkait tolak ini, akan tetapi ketika sudah menjadi jalan akhir akan terjadinya konflik yang terjadi dalam pernikahan, ya mau bagaimana lagi, memang harus bisa terjadi seperti itu. Oke, pada materi terakhir yaitu tentunya ketika ada suatu permasalahan mestinya ada sebuah solusi yang dilaksanakan juga. Nah, jadi solusi alternatif dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi, tentunya khususnya dalam pernikahan ini, yang pertama ada konseling pernikahan. Nah, jadi memperbaiki komunikasi pasangan dan mencari solusi bersama. Jadi untuk mengatasi permasalahan pernikahan, nah sebaik mungkin bagaimana antara kedua pasangan ini untuk
saling mengkomunikasikan, saling memusyawarahkan apa yang menjadi permasalahan sebenarnya. Nah, yang kedua ada mediasi. Nah, melibatkan pihak ketiga yang netral untuk membantu pasangan mencapai kesepakatan dalam mengatasi konflik. Nah, jadi ketika kedua belah pihak antara suami dan istri memang tidak menemukan sebuah jalan tengah, memang perlu ada pihak ketiga yang menjadi sebuah mediator, menjadi penengah antara kedua belah pihak agar supaya jalan temunya bisa menjadi sebuah penerang antara kedua belah pihak ini. Yang ketiga ada arbitrase. Nah, itu apa? Menggunakan pihak ketiga yang dapat memberikan keputusan final. Nah, jadi ketika ada dua belah pihak yang tidak bisa menentukan, ada pihak ketiga yang masuk. Nah, akhirnya pihak ketiga ini memberikan sebuah keputusan yang keputusan ini menjadi sebuah jalan tengah antara kedua belah pihak dan di antara konflik yang terjadi. Baik, saya kira cukup untuk pemaparan materi mengenai tema dari mata kuliah ilmu nakahat, yaitu dengan tema tolak. Tentunya dengan apa yang saya sampaikan, harapannya nanti bisa mendapatkan manfaat, bisa ada pelajaran yang diambil dari apa yang saya sampaikan. Tentunya masih banyak kekurangan, saya menyadarinya karena memang keterbatasan pengetahuan saya. Mungkin nanti bisa ada kritik dan saran masukan-masukan dari pemirsa semuanya. Nah, saya sampaikan terima kasih atas perhatiannya. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.